Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia dari kelas 12 Farmasi. Di sini saya akan berpresentasi mengenai sediaan larutan, suspensi, dan emulsi. Yang pertama yaitu larutan. Larutan adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut dalam cairan pembawa. Jenis-jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu larutan oral dan larutan topikal. Larutan oral yaitu obat minum, sirup, netralisasi, saturasi, potio-efervasen, dan eliksikril. Sedangkan macam dari larutan topikal yaitu kolirum, gute ophthalmice, gargarisma atau obat kumur, colutorium, litus oris, gute nasal, dan gute auricularis. Cara pembuatannya yaitu cara membuat potio netralisasi yaitu seluruh bagian asam direaksikan dengan bagian biasanya. Cara membuat potio saturation yaitu 1. Komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. 2. Komponen asam dilarutkan dalam 1/3 dalam air yang tersedia. 3. Sebanyak 2/3 asam ditambahkan ke bagian basa, gas dibuang seluruhnya. Cara membuat potio effervescent yaitu 1. Langkah 1 dan 2 sama dengan pada potio saturation. 2. Langkah ketiga, seluruh bahan asam dimasukkan ke dalam basa, ke bagian basa. Yang kedua yaitu suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung sediaan obat dan terbagi secara halus secara merata dalam cairan pembawa bahan obat yang menunjukkan kelarutan sangat minim. Tujuan dari suspensi yaitu 1. Bahan obat yang tidak stabil atau kurang stabil dalam bentuk larutan. 2. Mudah diberikan kepada pasien. 3. Untuk menutupi rasa yang tidak enak dari bahan obat. Karakteristik suspensi yang baik yaitu 1. Zat aktif halus. 2. Zat aktif tidak boleh cepat mengendap. 3. Bila terjadi endapan dengan pengocokan ringan atau pelan bisa segera terdispersi kembali. 4. Mudah untuk dituangkan sehingga vikositas dari suspensi. Jenis-jenis dari sediaan suspensi terdiri dari suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, ophthalmice, injeksi terkonstitusi, dan lavement. Cara pembuatan suspensi yaitu dengan dua cara. Yang pertama, metode dispersi dengan cara menambahkan bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian dicairkan. Mudah atau sukarnya serbuk terbasahi bergantung pada besarnya sudut kontak antara zat terdispersi dan medium. Apabila sudut kontak kurang lebih dari 90 derajat, serbuk akan mengembang di atas cairan. Untuk menurunkan tegangan antarmuka antara partikel zat padat dan cairan tersebut atau menurunkan sudut kontak, perlu ditambahkan zat pembasah. 2. Metode presipitasi atau pengendapan dilakukan dengan cara dibasahi dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah itu diencerkan dengan bahan pensuspensi. Pelarut organik yang dapat digunakan antara lain yaitu etanol dan gliserol. Emulsi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, emulsi adalah sistem 2 fase dan salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil atau biasa disebut dengan globul. Jenis-jenis sediaan emulsi yaitu emulsi air dalam minyak dan emulsi minyak dalam air. Cara pembuatannya ada 3 metode yaitu 1. Metode go kering atau metode kontinental. Dalam metode ini zat pengemulsi atau biasanya gom Arab dicampur dengan minyak terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi dan diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Yang kedua, metode gom basah atau metode Inggris.
Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air atau zat pengemulsi umumnya larut agar membentuk suatu mucilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi dan diencerkan dengan sisa air. 3. Metode botol atau metode botol Forbes. Metode ini digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak serta memiliki vikositas yang rendah atau kurang kental. Serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air, tutup botol dan campuran tersebut dikocok dengan kuat. Selanjutnya ditambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.